Ilmu ini alhamdulillah sudah berhasil saya praktekkan untuk menyembuhkan layu fusarium. Nah ini pada saat siang hari kondisi tanaman cabai yang terserang layu fusarium, dia itu nampak layu ya daunnya nih. Bisa sahabat tani lihat layu. Nah berbeda dengan yang ini, tanaman cabai yang ini dulunya dia terkena layu fusarium. Tapi setelah saya sembuhkan dia pada saat siang hari dia tetap seger, tidak layu ya sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat tani semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama channel Bajar Organik. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan membagikan ilmu baru lagi. Dan ilmu ini sangat dicari oleh para sahabat-sahabat tani, terutama yang menanam cabai ya sahabat tani semua, yaitu ilmu cara menyembuhkan tanaman cabai yang terserang layu fusarium. Jadi ilmu ini sebenarnya bisa diterapkan ke semua tanaman yang mengalami serangan layu fusarium ya sahabat tani semua. Jadi ini saya praktekkan pada tanaman cabai. Nah jadi contohnya seperti tanaman cabai saya ini kondisinya masih dalam tahap penyembuhan dari serangan layu fusarium ya sahabat tani. Terlihat tunasnya dia masih belum mau berkembang, dia masih macet. Kemudian warna daunnya pun hijaunya pekat sekali ya sahabat tani, karena ini masih dalam tahap penyembuhan ya. Jadi nanti kalau pada siang hari itu biasanya dia itu masih layu. Nah ini pada saat siang hari kondisi tanaman cabai yang terserang layu fusarium, dia itu nampak layu ya daunnya nih. Bisa sahabat tani lihat layu. Tapi ini masih dalam tahap penyembuhan ya sahabat-sahabat tani semua. Akan tetapi setelah saya sembuhkan itu nanti tunasnya ini akan muncul lagi, dan juga daunnya dia hijaunya bukan hijau seperti ini ya. Ini hijau terlalu pekat sekali ya. Hijaunya itu hijau segar. Nah contohnya seperti yang ini ya, yang di sebelah sini. Nah ini alhamdulillah sudah saya sembuhkan, dan tunas yang di atasnya ini ya, hijaunya dia itu hijau segar ya sahabat tani. Nah ini berkembang dia. Nah di setiap ujung tunasnya ini berkembang. Nah ini menandakan bahwa tanaman ini sudah sembuh dari serangan layu fusarium. Dan ini awalnya dulu layu ya sahabat tani semua, kalau siang layu. Nah tapi kalau sekarang udah normal lagi. Nah ini bekas-bekas saya memberikan larutan untuk menyembuhkan dari layu fusarium. Nah ini tanaman saya yang terserang layu fusarium. Kemudian yang di sana lagi ada contohnya lagi. Nah ini satu batang ini juga terserang layu fusarium ya sahabat tani. Nah ini terlihat ini masih dalam proses penyembuhan juga ini. Ini daunnya saya rempel habis. Ini sudah mulai hampir sembuh ini sahabat tani. Terlihat tunas yang di ujungnya sudah mulai mengkilat ini sahabat tani. Nah kemudian di sini ada lagi juga. Nah kalau yang ini sudah sembuh ini sahabat tani. Ini sudah saya sembuhkan juga ini. Nah ini bekasnya. Nah ini kan tunasnya sudah mulai muncul. Nah ini awalnya juga ini terserang layu fusarium. Jadi kalau siang itu layu, tapi kalau pagi ataupun pada malam hari dia itu mekar lah sahabat tani. Nah oke, jadi tanpa berlama-lama setelah saya mendapatkan ilmunya, itu langsung saya bagikan ya kepada para sahabat tani semua. Ilmu ini alhamdulillah sudah berhasil saya praktekkan untuk menyembuhkan layu fusarium. Jadi mulai sekarang bagi sahabat tani yang menjumpai tanamannya terserang layu fusarium, tidak ada salahnya sahabat tani mencoba tip ataupun ilmu yang akan saya bagikan kali ini. Nah oke sahabat-sahabat tani semua, jadi sebelum saya melanjutkan berbagi ilmunya, ini perlu saya garis bawahi lagi. Jadi dalam setiap saya membagikan video ataupun ilmu-ilmu itu tidak ada sama sekali tujuan saya untuk memaksa sahabat tani menggunakan metode ini ya, ataupun metode yang saya bagikan. Jadi setiap ilmu yang saya bagikan itu berdasarkan pengalaman saya dan yang saya terapkan. Kemudian ada hasil yang positif, ada hasil yang bagus, makanya saya bagikan kepada para sahabat tani semua. Dan sahabat tani bisa melihat untuk semua tanaman saya, pokoknya sahabat tani bisa menilai sendirilah. Nah jadi dalam kesempatan video kali ini saya akan membagikan ilmu lagi, yaitu tentang cara penyembuhan layu fusarium. Nah biasanya kan kalau layu fusarium itu harapan untuk disembuhkannya itu sangat tipis sekali ya, ataupun bisa dibilang mustahil ya bisa disembuhkan. Nah akan tetapi kalau menurut saya, asalkan kita mau berusaha telaten, saya yakin segala penyakit itu bisa disembuhkan. Yang penting kita itu yakin dan berusaha, tidak menyerah ataupun putus asa ya. Nah contohnya seperti yang akan saya bagikan ini. Jadi ilmu ini berdasarkan pengalaman saya, ketelatenan ketika tanaman mengalami serangan layu fusarium, dan alhamdulillah untuk hasilnya itu saya sudah mendapatkan sendiri. Nah oke, jadi untuk langkah yang pertama, tip yang pertama, ketika tanaman kita mengalami serangan layu fusarium, itu daun yang di bagian bawah ini kita rempel habis ya, kita sisakan
daun yang di dekat tunas ya. Nah, ini fungsi dari perempelan ini, tujuan dari perempelan ini untuk mengurangi penguapan ataupun mengurangi resiko kelayuan yang berlebihan ya sahabat tani semua. Biasanya kan tanaman itu kalau pada siang hari dia itu menguap melalui daun ya, makanya ini daunnya saya rempel habis. Nah, ini masih dalam tahap penyembuhan ya tanaman cabai saya ini. Ini kalau siang ini nanti masih layu sahabat tani. Ini kalau siang ini masih layu. Berbeda dengan yang itu, yang tanaman yang itu yang sudah sembuh, itu sudah normal, tidak layu lagi. Ini itu awalnya terserang fusarium, dan dari tanaman itu saya mendapatkan ilmu yang akan saya bagikan kali ini. Nah, ini kebetulan ada di gang 2 ya, sisip 2 ini ada tanaman yang terserang lagi, tapi saya tidak pusing karena saya sudah mendapatkan ilmunya, dan ini sudah mulai menunjukkan perkembangan baiknya ya. Nah, oke, setelah kita rempel seperti ini, kemudian selanjutnya kita kocor dengan menggunakan larutan khusus untuk menyembuhkan layu fusarium ya. Jadi ini adalah larutan fungisida untuk penyembuhan layu fusarium sahabat tani, dan ini adalah racian saya sendiri, inisiatif saya sendiri. Kemudian saya praktekkan ke tanaman cabai saya yang terserang fusarium. Alhamdulillah saya habis 1 botol ini, itu tanaman cabai saya sudah sembuh ya sahabat tani, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setelah kita lakukan perempelan, selanjutnya ketika pada pagi hari itu kita lakukan pengocoran ataupun pemberian larutan fungisida ini ke bagian pangkal batang langsung seperti ini sahabat tani. Nah, dikocorkan seperti ini. Nah, ini dilakukan setiap hari pada pagi ataupun sore hari ya sahabat tani. Nah, ini berdasarkan analisa saya, biasanya kan jamur itu berkembangnya pada saat sore hari menjelang malam ataupun pada saat pagi hari. Dia itu jamur itu sangat aktif-aktifnya ya sahabat tani. Maka saya berinisiatif untuk ketika jamur itu beraktivitas ataupun aktif, itu saya lakukan pengocoran ke bagian pangkal batang semacam ini. Nah, ini akan mampu menghentikan ataupun membunuh ataupun membasmi jamur-jamur fusarium yang ada di bagian akar ini ya sahabat tani semua. Saya cukup mengocorkan ini pada pagi dan sore hari, kemudian saya habis larutan sebanyak 1 liter. Itu alhamdulillah tanaman cabai saya yang itu sudah sembuh sahabat tani. Nah, itu. Nah, sedangkan yang ini masih dalam tahap penyembuhan, tapi ini sudah menunjukkan tanda yang baik ya. Ini tunasi yang di bagian atas walaupun belum berkembang tapi sudah kelihatan mengkilat. Nah, ini menunjukkan tanda-tanda reaksi bahwa tanaman ini masih bisa disembuhkan ya sahabat tani. Yang penting ketika tanaman terlihat layu, itu langsung segera saja kita tangani ya, kita rempel habis daunnya, kemudian kita buat larutan ini. Setelah itu kita kocorkan setiap hari pagi dan juga sore. Nah, itu kuncinya kita harus telaten seperti itu. Kalau ingin keberhasilannya itu berhasil ya, ini yang penting sahabat tani menggunakan langkah ini, kemudian step by stepnya jangan ada yang ketinggalan. Saya yakin itu bisa disembuhkan yang namanya layu fusarium. Nah, oke, para sahabat-sahabat tani semua, jadi seperti itu tadi tip ataupun ilmu yang saya bagikan dalam video kali ini, yaitu tentang cara penyembuhan layu fusarium ya sahabat tani. Jadi yang biasanya layu fusarium itu mustahil bisa disembuhkan ataupun harapannya itu tipis. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya berusaha untuk mematahkan kebiasaan itu ataupun pendapat itu ya, karena saya sudah melakukan uji coba sendiri. Alhamdulillah itu layu fusarium bisa disembuhkan, asalkan step by stepnya itu tidak ada yang ketinggalan ya, seperti melakukan perempelan daun dan juga pengocoran larutan ini dikocorkan pagi dan juga sore hari, itu setiap hari ya sahabat tani. Nah, semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk para sahabat-sahabat tani semua, terutama para petani yang sering mengalami layu fusarium. Mulai hari ini, detik ini, jangan pusing, jangan putus asa, silakan saja sahabat tani coba praktekkan ilmu yang saya bagikan dalam video ini. Nah, semoga ilmu ini bisa bermanfaat, dan selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian dan juga tutur kata yang kurang berkenan. Jadi sekali lagi di sini saya bukan niat menggurui ataupun sombong ataupun segala macam ya. Jadi tujuan saya di sini hanya berbagi ilmu sesuai dengan pengalaman saya pribadi dan juga saya terapkan, dan untuk hasilnya sudah berhasil baru saya bagikan kepada para sahabat tani semua. Nah, selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.